Halo, jumpa lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, Pak Bim Bim senantiasa mendoakan kalian supaya sehat selalu, bahagia dan semangat berkarya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi. Mari kita bahas materi apa yang akan kita pelajari. Simak sampai selesai dan kita masuk ke materi pembelajaran. Halo sahabat budaya, kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat poster secara digital menggunakan Canva. Untuk kamu yang belum tahu Canva merupakan salah satu aplikasi yang dirancang untuk membuat desain. Nah, keunikan dari Canva ini, kalian tidak perlu menginstalnya, kalian bisa membukanya di Google Chrome. Nah, jadi silahkan kalian buka di Google Chrome dan ketik saja di pencarian Canva. Nah, sekarang kalian tinggal pilih di www.canva.com. Silahkan diklik. Nah, ini adalah beranda dari Canva. Untuk menggunakannya, kamu hanya mentautkannya dengan Gmail yang kamu gunakan. Tentu di sini juga tidak hanya untuk membuat poster. Kamu bisa membuat juga seperti logo, thumbnail YouTube, dan beberapa desain yang lainnya. Karena kita akan belajar membuat poster, silakan kalian bisa langsung ketik di pencarian template-nya, ketik saja poster, dan nanti secara otomatis akan berpindah tampilan seperti ini. Nah, inilah tampilan dari template yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, ada juga yang berbayar dan gratis. Tentu kamu tinggal pilih template mana yang cocok kamu gunakan sesuai dengan konsep yang kamu inginkan. Nah, biasanya tandanya itu ada di bagian pojok bawah. Ada tulisan RP dan gratis. Ada juga yang pro, biasanya untuk yang sudah berlangganan. Nah, kamu bisa memilih di sini banyak sekali variannya. Kamu tinggal klik aja. Tapi karena dalam tutorial ini Pak Bim Bim mengajarkannya dari blank kosong, maka Pak Bim Bim tidak menggunakan template yang sudah disediakan. Pak Bim Bim akan menggunakan blank yang kosong supaya kita dapat belajar dari awal sampai akhir. Dan Pak Bim Bim akan memilih blank yang masih kosong. Baik, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, karena Pak Bim Bim menggunakan blank yang masih kosong, tentu di halamannya juga masih kosong. Nah, di bagian sebelah kiri itu sudah ada beberapa pilihan tools yang bisa kamu gunakan untuk mempermudah dalam membuat desain. Nah, ada template, elemen, unggahan, dan teks. Untuk template, sama seperti tadi, kamu bisa memilih template mana yang cocok kamu gunakan sesuai dengan desain yang kamu inginkan. Terus untuk elemen ini berisi tentang beberapa ilustrasi, gambar, foto, video, dan masih banyak yang lainnya. Tentu kamu juga bisa memilihnya secara manual dengan mengklik di bagian pencarian. Silahkan ditulis saja keywordnya apa, nanti akan muncul gambar, video, ilustrasi, gambar sesuai dengan yang kamu pilih. Nah, jika di teks ini merupakan varian font yang dapat kamu pilih untuk kata-kata yang kamu gunakan atau huruf yang kamu pilih. Tentu tidak hanya di teks, karena nanti juga bisa diubah secara manual di bagian atas. Dan untuk di unggahan ini merupakan file di mana kamu sudah menyiapkan desain yang akan kamu buat, yang akan kamu atur, yang akan kamu racik dalam pembuatan desain.
Nah, untuk memasukkan file gambar yang ada di laptop atau di komputer yang kamu gunakan, silahkan klik saja di unggah media. Nanti akan diarahkan untuk masuk di file manager dan kamu bisa pilih gambar mana yang akan kamu masukkan. Di sini Pak Bim Bim sudah menyediakan beberapa gambar yang sudah Pak Bim Bim unggah, maka Pak Bim Bim sudah stop di unggah media. Yang pertama yaitu membuat background terlebih dahulu. Di sini Pak Bim Bim sudah menyediakan gambar yang akan Pak Bim Bim gunakan sebagai background. Nah, untuk memasukkan ke halamannya, tinggal kalian klik kiri saja, nanti secara otomatis akan pindah ke halaman atau ke blank yang tadinya masih kosong. Dan silakan diklik kanan dan pilih tetapkan atau gunakan sebagai background. Di step yang kedua, Pak Bim Bim memilih bentuk untuk layer keduanya dengan tujuan supaya di layer ketiga nanti gambarnya lebih keluar atau lebih muncul atau lebih mencolok. Nah, Pak Bim Bim akan memilih bentuk yang ada di pilihan garis dan bentuk, dan Pak Bim Bim akan memilih bentuk ini karena sesuai dengan konsep yang Pak Bim Bim gunakan. Nah, tentu kalian juga bisa mengaturnya dengan cara memutarnya atau memperbesarnya, menariknya, dan lain sebagainya. Kalian tentu juga bisa mengecilkannya. Nah, Pak Bim Bim akan menyesuaikan sesuai dengan konsep atau rancangan desain yang akan Pak Bim Bim gunakan. Di step yang ketiga, Pak Bim Bim akan menggunakan foto yang sudah disiapkan, yaitu foto ketika Pak Bim Bim menggunakan masker. Karena poster yang Pak Bim Bim buat merupakan poster ajakan untuk memakai masker. Nah, tentu Pak Bim Bim juga akan mengatur komposisi antara layer ketiga dan layer kedua, antara fotonya Pak Bim Bim dan bentuk yang tadi Pak Bim Bim pilih. Di step yang keempat, karena untuk desain gambar sudah tidak ada penambahan lagi, maka Pak Bim Bim akan masuk pada pemberian tulisan. Untuk pemberian tulisan, kamu bisa memilih tools yang ada di sebelah kiri, pilih saja tools text. Dan di sini sudah ada beberapa font yang disediakan oleh Canva. Tentu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, Pak Bim Bim akan menggunakan font yang ini. Nah, untuk font yang Pak Bim Bim pilih, karena ini adalah font gabungan, Pak Bim Bim akan menghapusnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghapusnya, silahkan klik di fontnya dan di bagian atas kanan ada logo sampah. Kamu bisa mengklik logo sampahnya dan pilih hapus elemen. Jika hapus grup akan menghapus semuanya. Nah, maka pilih saja hapus elemen, maka akan satu baris yang dihapus. Dan Pak Bim Bim akan memasukkan tulisan yang Pak Bim Bim gunakan, yaitu ayo pakai masker. Baik, jika sudah, kamu tentu bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa menariknya supaya fontnya lebih memanjang, tidak bertumpuk atas dan bawah. Dan kamu juga bisa menggesernya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Dan tentu kamu juga bisa menambahkan efek dari font yang kamu pilih ini. Caranya, silahkan klik tools bagian atas dan pilih efek. Nah, pada bagian ini tentu ada beberapa efek yang sudah disediakan Canva. Kamu bisa merubah fontmu menjadi ada layoutnya.
atau ada garis tepinya. Dan kamu juga bisa merubah warnanya. Dan kamu juga bisa menggunakan beberapa efek yang sudah disediakan di Canva ini. Di sini Pak Bim Bim memilih efek splish karena Pak Bim Bim ingin fontnya yang Pak Bim Bim gunakan itu ada tepinya. Nah, kamu juga bisa mengaturnya ketebalan dari layout yang kamu inginkan. Dan tentu kamu juga bisa mengatur warnanya. Nah, jika dirasa sudah, Pak Bim Bim akan membuatnya menjadi melengkung. Silahkan di scroll di bagian bawah, itu ada bentuk, terus klik aja yang pilihan lengkungan. Kamu juga bisa mengaturnya antara lengkungannya itu sampai berbentuk bulat atau hanya separuh lingkaran. Nah, kamu juga bisa mengganti fontnya secara manual yang ada di tools bagian atas. Kamu bisa pilih font mana yang sekiranya sesuai dengan konsep yang kamu gunakan. Di sini Pak Bim Bim menggunakan font yang namanya Anton. Nah, kamu juga bisa mem-zoomnya supaya lebih dekat, supaya lebih detail ketika kamu mengeditnya dengan cara klik Ctrl lalu di scroll pada bagian mouse-nya, atau jika secara manual itu ada di bagian bawah, klik aja, kamu bisa menggesernya ke kanan ke kiri seperti yang kamu inginkan. Tahap berikutnya, Pak Bim Bim akan memberikan tulisan lagi tapi di bagian bawah, di bawah foto. Nah, daripada Pak Bim Bim memilih font lagi dan mengaturnya lagi, Pak Bim Bim tinggal copy paste aja font yang ada di atas. Silahkan kalian bisa klik di fontnya, lalu di Ctrl+C, lalu di Ctrl+V, maka secara otomatis akan tersalin font yang tadinya kamu pilih. Nah, berikutnya Pak Bim Bim akan menggesernya ke arah bawah. Karena konsep yang Pak Bim Bim gunakan yaitu tidak melengkung tapi lurus, maka Pak Bim Bim akan menghilangkan efek lengkungannya. Jadi Pak Bim Bim pilih efek, lalu Pak Bim Bim klik bagian lengkungan supaya lengkungannya hilang. Jika sudah, kalian bisa memberi finishingnya atau tambahan artistiknya. Pak Bim Bim di sini menggunakan di bagian tools sebelah kiri, pilih elemen, lalu Pak Bim Bim akan memilih di pencarian yaitu gradient. Gradient ini merupakan gradasi warna. Tentu bentuknya juga banyak sekali. Pak Bim Bim memilih bentuk ini karena hanya sedikit untuk menambah unsur artistik. Dan kamu juga bisa mengganti warnanya sesuai dengan gradasi warna yang kamu inginkan. Nah, silakan diatur sesuai dengan konsep yang kamu inginkan. Oke, jika dirasa pembuatan desain sudah selesai, maka kamu juga bisa menyimpannya secara langsung. Dengan cara, silakan klik titik 3 di bagian kanan atas, dan kamu bisa pilih unduh. Nah, untuk mengunduhnya, kamu juga bisa memilih jenis file yang kamu inginkan. Nah, di sini tuh disarankan cetak PDF, tapi Pak Bim Bim akan memilih jenis file PNG karena kualitas gambarnya lebih tinggi. Kalian juga bisa memilih JPEG dan lain sebagainya. Jika sudah, kamu bisa langsung klik unduh dan secara otomatis akan masuk di file manager yang ada di laptop atau komputer kamu. Nah, itu adalah cara bagaimana membuat poster digital yang simple dari aplikasi Canva. Tentu sebenarnya masih banyak sekali pendetailan di Canva ini, karena mengingat durasi, Pak Bim Bim tidak bisa
mendetailkannya satu persatu dari tools yang ada di Canva. Tapi silahkan tunggu postingan berikutnya, Pak Bim Bim akan memberikan pendetailan bagaimana cara menggunakan Canva supaya lebih bagus lagi. Terima kasih, kita ketemu di tutorial yang selanjutnya. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran yang kita bahas. Jika masih ada pertanyaan atau kebingungan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time. Tuhan memberkati.